Abdullah bin Muhammad berkata, "Kharajtu ila sahilil bahr murabitan." Aku pergi menuju ke pinggiran pantai. Sahil bahr itu pinggiran pantai, pinggir laut. Murabitan, bertugas ya. Murabit itu menjaga daerah perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir. Wa kana rabituna yawma idzin Arish Misr. Ketika itu tempat kami menjadi daerah perbatasan suatu tempat namanya Arish Misr, itu di negeri Syam. Arish Misr, ya. Qala, falamma intahaitu ila sahil, tatkala aku sampai di pinggiran pantai, fa idza ana bi batihatin. Aku tiba-tiba suatu daerah yang terbuka ya, dekat pantai. Wa fil batiha khaymatun, dan ternyata di daerah terbuka tersebut ada khaymah, ada kemah. Fiha rajulun qad dhahaba yadahu. Dalam kemah tersebut ada seorang yang kedua tangannya sudah enggak ada. Wa rijlahu, dan kedua kakinya juga sudah tidak ada. Wa thaqula sam'uhu wa basaruhu. Kemudian pendengarannya pun sulit, pandangannya pun berat, sudah rabun, kemudian pendengarannya pun sulit. Wa ma lahu min jarihatin tanfa'uhu illa lisanuhu. Tidak ada satu anggota tubuhnya pun yang bermanfaat baginya kecuali lisannya. Kita bisa bayangkan bagaimana orang ini, kedua tangannya enggak ada, kedua kakinya enggak ada, pendengaran sudah lemah, mata sudah rabun. Tidak ada satu anggota tubuhnya yang bermanfaat kecuali lisannya. Wa huwa yaqul, dalam kondisi demikian dia berdoa, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Perhatikan dia doa. Dia mengatakan, ya Allah, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku, ilhamkanlah kepadaku, an ahmadaka, agar aku bisa memujimu, hamdan ukafi bihi syukra ni'matik, dengan pujian yang aku bisa membalas rasa syukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Artinya terlalu besar nikmat yang kau berikan kepadaku, aku minta diberi ilham agar aku bisa memujimu yang sepadan, yang sepantas dengan nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Allati an'amta biha alayya, nikmat-nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku begitu banyak. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan kau telah memuliakan aku di antara banyak manusia yang lain. Al-Auza'i berkata, qala Abdullah bin Muhammad kembali menyampaikan ceritanya. Gimana ada orang dalam kemah, enggak punya tangan, enggak punya kaki, matanya rabun, pendengarannya lemah, dan dia berdoa, ya Allah, aku belum bisa pandai memujimu yang sepantasnya. Terlalu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Kau telah memuliakan aku di antara banyak orang. Kau memuliakan aku, milik aku di antara banyak orang. Ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur memujimu dengan yang pantas atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Aneh. Qultu wallahi la atiyanna hadha rajul. Kata Abdullah bin Muhammad, demi Allah aku akan mendatangi orang ini. Wa la as'alannahu anna lahu hadzal kalam fahmun am ilmun. Aku ingin tanya sama dia, orang ini, yang dia ucapkan ini pemahaman dia atau ilmu? Am ilham, atau ilham yang dia ucapkan? Ilhamun ulhim, ataukah ilham Allah membuat dia berilham sehingga dia mengucapkan demikian? Karena kondisinya seperti itu. Gimana dia bersyukur? Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada dia begitu banyak, padahal dia kedua tangan tidak ada, kedua kaki tidak ada, pandangan lemah, pendengaran lemah, cuma lisan yang bisa bermanfaat. Kok bisa ngomong seperti ini? Ilham atau ilmu atau pemahaman? Fa'ataitu rajul, kata Abdullah bin Muhammad, aku mendatangi laki tersebut. Fasalamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Faqultu sami'tuka wa anta taqul, wahai fulan, aku mendengar engkau sementara kau berbicara, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Aku mendengar kau mengucapkan, ya Allah, ilhamkanlah aku untuk bisa memujimu dengan pujian yang bisa pantas untuk bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan atas kelebihan yang kau berikan kepadaku di atas banyak orang. Maka aku bertanya kepada engkau, fa ayyu ni'matin min ni'amillahi 'alaika tahmaduhu 'alaiha? Wahai fulan, nikmat apa yang Allah telah berikan kepadamu sehingga kau ingin memuji Allah terus atas nikmat tersebut? Wa ayyu fadilatin tafaddala biha 'alaika? Dan apa kemuliaan kelebihanmu yang Allah berikan kepadamu dibandingkan banyak orang? Yang tashkuruhu, yang kau ingin mensyukuri kelebihan tersebut. Subhanallah. Dia bingung. Abdullah bin Muhammad bingung. Apa nikmat apa yang dapat? Kelebihan apa yang didapatkan? Kenapa dia minta doa kepada Allah, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur, untuk bisa memujimu atas nikmat yang begitu banyak, atas kelebihan yang kau berikan kepada aku. Kelebihan apa? Timbul tanda tanya bagi Abdullah bin Muhammad. Nikmat apa dan kelebihan apa? Qala wa ma tara ma sana'a bi rabbi? Tidakkah kau lihat apa yang Allah lakukan kepadaku? Wallahi law arsala as-samaa'a 'alayya naran fa ahraqatni wa amara al-jibal fa dammaratni wa amara al-bihar fa gharraqatni wa amara al-ardha fa bala'atni mazdatu li rabbi illa syukran. Tidakkah kau lihat apa yang Allah berikan kepadaku ini, kondisiku sekarang ini? Demi Allah, seandainya Allah mengirim langit, mengeluarkan api dari langit,
sehingga membakarku, atau Allah memerintahkan gunung kemudian menghantamku, menindihku sehingga aku pun hancur, atau Allah mengirim laut untuk menenggelamkan aku, atau Allah kirim bumi untuk menelanku dalam bumi, ya. Masdatu li rabbi ila syukran, maka tidak akan bertambah bagiku kecuali aku lebih bersyukur kepada Rabbku. Lima an'ama alayya min lisani, karena aku masih diberi nikmat lisan. Ini nikmat luar biasa. Subhanallah. Ini nikmat luar biasa. Saya masih bisa bersyukur, masih bisa berzikir. Subhanallah, bagaimana sabar dan syukur luar biasa yang menakjubkan dari Abu Kilabah. Bagaimana kalau kita bayangin kondisi seperti orang ini, ya. Tangan tidak ada, kaki tidak ada, pendengaran sudah lemah, pandangan sudah rabun, dia punya satu lisan, tapi dia bisa bersyukur, berzikir kepada Allah, dan dia mengatakan ini nikmat yang luar biasa. Ya. Sementara kita masih diberikan banyak kenikmatan, lisan kita gunakan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak merasakan tentang anugerah nikmat lisan. Seperti Abu Kilabah, semua kenikmatan dari tubuhnya telah diambil, kecuali lisan, dia merasa itu nikmat yang luar biasa. Kemudian dia berkata, walakin ya Abdullah, id ataitani li ilaika hajatun qattarani ala ayyi halatin ana lastu aqdiru li nafsi ala dharrin wala naf'in. Dia mengatakan, tapi fulan, maksudnya dia berkata kepada Abdullah bin Muhammad, aku bersyukur dengan lisanku, tapi kebetulan kau sudah datang di sini. Saya punya keperluan untuk saya sampaikan kepadamu. Apa keperluan Abu Kilabah? Kau lihat sekarang diriku, kondisi seperti ini, aku tidak bisa ngurus diriku. Lastu aqdiru li nafsi, aku tidak bisa ngurus diriku. Ala dhurrin wala naf'in, aku tidak bisa menolak kemudaratan, aku tidak bisa mengambil manfaat. Artinya dia butuh dituntun, butuh diurus. Karena kondisinya demikian. Tangan tidak ada, kaki tidak ada, pendengaran lemah, mata rabun, cuma bisa bicara. Kalau dia berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Wa laqad kana ma'i bunayyun li yata'ahaduni fi waqti salati fayuwaddini." Saya punya anak laki-laki, anak kecil yang selalu memperhatikan aku. Kalau tiba waktu salat, dia memwudukan aku. Wa idza ju'tu at'amani, kalau aku lapar dia beri makan kepadaku. Wa idza atishtu saqani, kalau aku haus dia beri minum kepadaku. Wa laqad faqadtuhu mundhu 3 ayyam. Sudah 3 hari aku kehilangan dia. Sudah 3 hari dia tidak datang mengurusku. Sudah 3 hari dia tidak memberi makan kepadaku. Sudah 3 hari dia tidak mengurusku. Bayangkan 3 hari Abu Kilabah. Ini jadi ceritanya Abdullah bin Muhammad enggak tahu ini orangnya siapa, dia enggak tahu. Dan Abu Kilabah tidak mengatakan saya Abu Kilabah, tidak. Dia tidak suka kemasyhuran, tidak suka popularitas, tidak. Dia tidak tunjukkan. Dia terkenal. Orang tidak pernah ketemu tapi tahu siapa Abu Kilabah. Tapi dia bilang anak saya sudah 3 hari tidak ngurus saya. Bayangkan 3 hari, berarti dia belum makan selama 3 hari. Berarti dia belum minum selama 3 hari. Tapi tetap saja dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, ilhamkan kepadaku an ahmadaka hamdan. Bila ilham kepadaku, aku bisa memujimu atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Maka dia sampaikan, kebetulan kau di sini, wahai Abdullah bin Muhammad, wahai fulan, kau kebetulan di sini. Kau lihat kondisiku, saya tidak bisa ngurus diriku sendiri. Dan saya punya anak. Kalau saya haus, dia kasih minum aku. Kalau saya lapar, dia beri makan. Kalau saya punya keperluan, dia bantu aku. Tapi sudah 3 hari, aku kehilangan dia. Fatahassashu li rahimakallah. Tolong carikan kabar tentang dirinya, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Apa kata Abdullah bin Muhammad? Faqultu wallahi ma masya khalqun fi hajati khalqin kana a'zamu indallahi ajran mimman yamshi fi hajati mithlika. Kata Abdullah bin Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang manusia berjalan untuk memenuhi kebutuhan manusia lain yang pahalanya lebih besar daripada orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhanmu, orang seperti engkau. Artinya Abdullah bin Muhammad mengatakan, siapa yang mau tidak tolong engkau? Ini pahalanya sangat besar. Kondisimu seperti ini. Tidak ada seorang berjalan untuk memenuhi kebutuhan hajat orang lain, pahala lebih besar daripada seperti orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan wahai fulan. Dia tidak tahu itu Abu Kilabah. Semangat dia. Famadaitu fi talabil gulam, maka aku pun berjalan ke sana kemari mencari kabar tentang anaknya. Fama madaitu ghairu ba'id hatta sirtu baina kuthbanin min ar-ramal. Saya berjalan tidak jauh, tiba-tiba saya melihat ada tumpukan tanah, ya. Tumpukan tanah. Fa idza bil ghulam qad iftarasu sabu. Tiba-tiba aku melihat ada anak muda atau anaknya dia telah dimakan oleh binatang buas. Wa akala lahmahu, dan badannya telah dimakan oleh binatang buas tersebut. Fastarja'tu, maka aku mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anak yang selalu merawat Abu Kilabah sudah meninggal, dimakan oleh binatang buas. Wa qultu anna li wajhun raqiqun ati bihi rajul. Apa yang harus aku katakan kepada laki tersebut?
kondisinya seperti itu, anaknya meninggal. Dengan wajah apa aku akan menceritakan hal ini kepada lelaki yang cacat tersebut? Fabainama ana muqbilun nahwahu. Tapi aku harus laporkan kepada dia. Sementara aku berjalan menuju orang cacat tersebut, idh khatara ala qalbi dzikru Ayyub, tiba-tiba terbetik dalam hatiku kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji dengan ujian yang luar biasa. Falamma ataituhu, tatkala aku tiba kepada orang yang cacat tersebut, aku bertanya, salam tu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya, faradda alaihi salam. Lantas dia menjawab salamku, faqala alasta bi sahibi? Dia berkata, karena Abu Kilabah sudah tidak melihat dengan baik, dia mengatakan, bukankah kau orang yang tadi aku wasiatkan untuk mencari anakku? Qultu bala. Aku berkata, benar. Qala ma fa'alta fi hajati? Bagaimana tentang keperluanku yang aku sampaikan kepadamu untuk cari kabar tentang anakku? Fakultu, dia mau menyampaikan bingung. Ini orang bagaimana? Apa yang mau saya sampaikan? Anaknya sudah meninggal. Fakultu anta akramu ala Allah am Ayyub an-Nabi. Maka aku berkata, dia kasih mukaddimah supaya bisa menerima kondisi ini. Maka aku berkata kepada orang cacat ini, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah? Engkau ataukah Nabi Ayyub? Qala bal Ayyub an-Nabi. Tentu Nabi Ayyub lebih afdal daripada aku. Qultu hal alimta ma sana'a bihi rabbuhu? Tahukah engkau apa yang telah Allah uji kepada Nabi Ayyub? Alaysa qad ibtalahu bimalihi wa alihi wa waladihi? Bukankah Allah telah menimpakan ujian kepada Nabi Ayyub alaihissalam pada hartanya? Tadinya kaya raya, ludes hartanya. Wa alihi, tadi punya anak yang banyak, meninggal seluruhnya. Ya, keluarganya, anak-anaknya hilang. Qala bala, tentu, iya, saya tahu. Qultu fa kaifa wajadahu? Bagaimana Allah mendapati Ayyub ketika diuji dengan ujian tersebut? Kehilangan harta dan anak-anaknya. Qala wajadahu sabiran, syakiran. Kata orang cacat tersebut, Allah mendapati Ayyub sebagai orang yang sabar, yang bersyukur, hamidan, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Qultu lam yarda minhu dzalika hatta awhasha min aqribaihi wa ahibbaihi. Bukan cuma sampai di situ, wahai fulan, kata Abdullah bin Muhammad. Bahkan Allah uji lebih daripada itu. Kerabat-kerabatnya menjauh darinya. Orang-orang yang dulu dekat dengan Nabi Ayyub meninggalkan Ayyub seluruhnya. Qala na'am, benar, diuji tambahan lagi. Qultu fa kaifa wajadahu rabbuhu? Diuji, ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, ditinggalkan oleh adik-adiknya, ditinggalkan oleh teman-temannya. Bagaimana Allah mendapatinya setelah diuji tambahan tersebut? Qala wajadahu sabiran syakiran hamidan. Kata orang cacat tersebut, Allah mendapati Ayyub tetap bersabar, bersyukur dan senantiasa memuji Allah. Qultu falam yarda minhu bidzalik hatta sayyarahu aradan li mari tariq. Bukan cuma itu, kata Abdullah bin Muhammad kepada Abu Kilabah. Dia enggak tahu itu Abu Kilabah. Bukan cuma itu, Allah belum selesai. Allah tambah lagi ujian kepada Ayyub. Sampai Allah jadikan dia orang yang tergeletak di pinggir jalan. Ya, sampai orang melewati dia tergeletak dekat tempat sampah. Nabi Ayyub alaihissalam. Hal alimta, apakah kau sudah tahu, wahai fulan? Qala na'am. Orang cacat tersebut, yaitu Abu Kilabah, berkata, na'am, saya tahu. Qultu fa kaifa wajadahu rabbuhu? Bagaimana Allah mendapati Ayyub setelah diuji dengan ujian tersebut? Orang cacat tersebut, yaitu Abu Kilabah, berkata, sabiran syakiran hamidan. Dia bersabar, dia bersyukur, dan dia memuji Allah. Abu Kilabah tahu ini semua, dia punya ilmu, dia lebih berilmu dari Abdullah bin Muhammad yang sedang ceramain dia ini, dia lebih berilmu. Maka dia berkata, aujis rahimakallah, tolong singkat, kesimpulannya apa wahai fulan? Semoga Allah merahmatimu. Maksudnya apa maksudmu menyampaikan ini semua? Mungkin dia sudah rasa. Qultu lahu, maka aku katakan kepada orang cacat ini, innal gulama alladhi arsaltani fi talabihi wajadtuhu baina kuthbanir ramli wa qad iftarasahu sabu. Anak yang kau perintahkan aku untuk mencarinya, aku telah mendapatinya di dalam tumpukan tanah dan dia telah dimakan oleh binatang buas. Fa akala lahmahu, maka binatang buas tersebut makan dagingnya. Fa azamullahu lakal ajr wa alhamaka sabar. Semoga Allah berikan kau pahala yang besar wahai orang fulan yang cacat ini. Semoga Allah menghilangkan kesabaran kepadamu. Faqala al-mubtala, maka apa kata Abu Kilabah yang sedang cacat, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibahu binnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan di antara anak-anakku manusia yang bermaksiat kepadanya, lantas Allah menyiksanya dengan api neraka. Jadi anaknya ini anak soleh, berbakti kepada dia, tidak sempat kenal nakal-nakal, dimakan oleh binatang buas, meninggal dunia. Maka dia puji Allah, alhamdulillah anakku meninggal dalam kondisi anak soleh. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan anakku punya anak yang bermaksiat kepada Allah dan Allah akan mengazabnya. Tsumma sarja', kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian keluar suara famat, kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Fakultu, kata Abdullah bin Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Azumat
azumat musibati rajul mithlu hadza. Sungguh besar musibah yang menimpaku. Artinya sedihan luar biasa melihat laki ini. Rajul mithlu hadza in taraktu akalatus siba. Laki seperti ini kalau aku biarkan akan dimakan oleh binatang buas. Wa in qa'atu lam aqdir ala dharrin wala naf'in. Kalau aku diam di sini pun percuma, aku tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Fasajjaituhu bi syamlatin kanat alaihi, maka aku pun menutupnya dengan kain yang dia pakai. Wa qa'atu inda ra'sihi bakiyan. Aku pun duduk di sampingnya, aku pun menangis. Bingung ya. Fa bainama ana qa'id, tatkala aku sedang duduk menangisi mayat orang yang cacat ini, tahajjama alayya arba'atu rijalan, tiba-tiba ada 4 orang datang kepadaku. Faqalu ya Abdullah, wahai Abdullah, ma haluka wa ma qissatuka? Kenapa kau di sini nangis? Apa yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi? Faqasastu alaihim qissati wa qissatahu. Maka aku ceritakan kepada 4 orang tersebut tentang kisahku dan kisah lelaki cacat ini. Faqalu li, mereka berkata kepadaku, ikshif lana an wajhihi. Coba buka wajahnya. Fa asa an na'rifahu. Mungkin kami kenal dia siapa. Fa kashaftu an wajhihi, fankabbal qaumu alaihi. Ketika aku buka wajahnya, 4 orang itu tiba-tiba langsung memeluknya. Yuqabbiluna ainaihi, mereka mencium kedua matanya. Marratan wa yadayhi, mereka cium kedua tangannya yang bagian atas. Wa yaquluna bi abi ainun tala ma ghaddat an maharimillah. Bi abi wa jismuhu tala ma kunta sajidan wa nasu niyam. Mereka memuji, mereka bilang inilah fulan, subhanallah, yang matanya ya tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jasadnya senantiasa sujud kepada Allah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Aku heran, ini siapa orang ini? Sampai mereka kenal orang ini, mereka puji. Ini orang matanya enggak pernah melihat yang haram. Ini orang badannya selalu sujud kepada Allah sementara orang sedang tertidur pulas. Faqultu man hadza yarhamukumullah. Aku berkata, siapa orang ini wahai fulan? Siapa ini orang? Faqalu hadza Abu Qilabah Al-Jarmi. Ini adalah Abu Qilabah Al-Jarmi, sahib Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Laqad kana syadidal hubbi lillah wa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia adalah orang yang paling sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqasalnahu wa kafannahu bi athwabin kanat ma'ana wa sallaina alaihi. Lalu kami pun memandikannya, kami pun mengkafankannya dengan beberapa kain yang ada bersama kami, kami pun menyolatkannya. Wa dafannahu, maka kami pun menguburkannya. Fansarafal qaum saraftu ila ribati. Maka orang-orang 4 orang tadi pun pergi dan aku pun kembali bertugas berjaga di daerah perbatasan. Falamma anjanna alayya al-lailu, tatkala tiba malam hari, wada'tu ra'si, aku pun tidur, meletakkan kepalaku, tidur. Fara'aituhu fima yaran naim, maka aku lihat dalam mimpiku sebagaimana orang bermimpi melihat, fi rawdatin min riyadil jannah, aku lihat dia Abu Qilabah ini sedang berada di taman-taman surga. Wa alaihi hullatan min hulalil jannah, dan dia memakai 2 lembaran kain yang indah dari kain-kain yang indah di surga. Wa huwa yatlu al-wahya, dan dia membaca sambil baca Al-Qur'an, yaitu ayat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad-dar. Keselamatan bagi kalian di surga karena kesabaran kalian, sungguh kesudahan yang terindah itu surga. Fakultu, aku berkata kepada dia, alasta bi sahibi, bukankah kau yang kita ketemu sebelumnya? Qala bala, kata dia benar. Qultu anna laka hadha, bagaimana kau bisa mendapatkan derajat ini? Qala inna lillahi darajatin la tunalu illa bisabar. Sungguhnya di sisi Allah ada derajat-derajat yang tinggi yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Indal bala, tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran ketika sedang diuji. Wa syukri indar rakha, dan tidak bisa diraih kecuali dengan syukur ketika mendapatkan kelapangan. Ma'a khasyatillahi azza wa jalla fi sirri wal alaniyah, disertai dengan rasa takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian maupun tatkala di hadapan orang lain. Selesai kisah Abu Qilabah rahimahullahu taala tentang wafatnya Abu Qilabah. Baik.